Yo, what's up guys? Jadi hari ini aku back to mountain again, keluar Denpasar. Karena udah 2 minggu aku upload video vlog di area Denpasar doang. Dan yang terakhir aku nge-share ke kalian motor baru yang aku punya guys. Anjay. Kalau kalian belum sempat nonton videonya, kalian bisa klik link di atas. Dan nanti juga aku bakal kasih tahu sih. Dan sekarang aku mau kemana? Iya, Bali Utara. Mungkin kalian udah bosen banget sama videoku ya, Bali Utara. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena aku di vlog per hari ini aku mau datangin bukan semua sih, waterfall yang ada di area Bali Utara gitu. Nggak semuanya tapi ya beberapa aja gitu, karena gila banget kalau semuanya kayaknya lebih dari sehari mungkin. Belum lagi aku nge-vlog persiapan kamera dan lain-lain, butuh waktu yang lama, jadi aku nggak bisa nampilin ke kalian semuanya gitu. Jadi beberapa aja. Dan seperti apa videonya? Vlognya kali ini tonton aja guys. Nah oke guys, tuh lihat si CRF ku udah bersih gitu kan. Baru aja dicuci, nggak baru sih, udah beberapa hari dicuci, cuman masih bersih. Alasannya kenapa? Karena ini motor udah jarang lagi kepake buat harian. Dan ya seperti di awal yang aku bilang, aku udah punya motor pengganti buat harian gitu. Jadi ini udah ya mostly standby di rumah gitu. Kecuali ada perlu buat keluar jalan-jalan seru-seruan, nah baru motor ini gilirannya yang maju gitu. Motor barunya stay di rumah gitu. Lihat, bersih cuy, enak banget liatnya. Nah ini Noctus T5 standar yang aku pasang di motor ini udah berumur sama dengan motornya. Karena waktu motor ini datang, aku pasang juga knalpot ini sekalian gitu. Jadi umur motor ini udah 2,5 tahun lah ya kurang lebih. Dan lihat warnanya udah memudar seperti ini. Tapi ini ada hal yang menarik sama knalpot ini guys. Kalau kalian lihat di sini, nah di sini kan, ini warnanya kan udah pudar tuh. Nah sekarang kalian lihatlah ke sini guys. Nih, warnanya lebih, bahkan bisa dibilang warnanya masih kayak beli baru gitu, nggak ada pudar-pudaran sama sekali. Padahal ini knalpot kan panas gitu ya. Jadi bisa dibuat kesimpulan bahwa sebenarnya stiker ini tahan terhadap panas yang dihasilkan oleh knalpot itu sendiri. Yang bikin warna ini pudar adalah cahaya dari matahari itu guys. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kalian ngerawat ini motor nggak dipakai harian, ditaruh di tempat yang adem gitu, nggak terpapar sinar matahari, ya of course ini bakal tetap seperti baru, seperti stiker yang di sebelah mana ya, sebelah kiri gitu kan. Oke, dan ini by the way fun fact-nya, nggak pernah aku ganti glass wall-nya sama sekali sedari aku pasang knalpot ini. Udah 2,5 tahun loh nggak aku pasang glass wall baru gitu. Jadi aku mau, sebelum berangkat nih, aku mau warming up motor ini dulu karena udah hampir semingguan motor ini nggak dipakai, jadi harus dipanasin dulu. Dan sekalian mau kasih tahu ke kalian, kasih dengar kalian suara dari knalpot ini yang nggak pernah diganti glass wallnya selama 2,5 tahun, apakah masih enak buat didengar atau enggak gitu. Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau pribadi dalam kondisi idle seperti ini, kalau kalian bisa dengar nih, aku deketin ya. Nah kalau didengar dalam kondisi motor idle seperti ini, suaranya masih ngebass gitu. Tapi kalau udah digeber dan di waktu geber gitu lepas, suaranya udah nggak se-deep gitu, udah nggak ngebass lagi, udah kayak lebih ember lah gitu. Karena ya glass wallnya harusnya kalau aku lihat di AI itu ganti glass wall itu setiap 8 bulan sekali maksimal ya, maksimal 8 bahkan sampai 6 bulan tergantung pemakaian motor kita masing-masing aja sih. Cuman karena ini motornya udah dipakai seharian setiap hari dulu selama 2,5 tahun, dan iya mungkin 5 bulan harusnya udah ganti gitu. Oke, kita tes geberannya kali ya. Sekali lagi, ini motor. Oke. Ini knalpot nggak pernah diganti glass wallnya guys. So let's check this sound out. Seperti itu suaranya, menurutku masih oke ya. Tapi emang ya kalau bisa dibilang produk Norifumi ini berarti produk yang sangat bagus, terutama buat knalpot, karena
dengan kondisi knalpot yang jarang dipakai, nggak pernah diganti glass wall, suaranya masih bisa dibilang seenak itu gitu ya. Jadi aku nggak, sekali lagi aku nggak sponsor di sini, aku cuma pingin kasih experience ke kalian pengalamanku masang knalpot Noctus Norifumi T5 standar yang nggak pernah diganti glass wall selama 2,5 tahun gitu. Dan ya moga-moga Norifumi dengar video ini, nonton video ini, dan kasih bantuan lah, kasih support ke aku. Itu aja sih. Oke, langsung berangkat kali ya, udah cukup panas, nggak usah lama-lama karena ini motor injeksi itu kan. Wih, anjing, let's go. Anjing, beda banget rasanya sumpah. 7 hari gak naik motor manual, full motor matic sama 7 hari, terus sekarang oh my god, kayak beda banget rasanya. Padahal ya dulu aku ngerasa ini motornya biasa aja gitu. Damn bro, I like this vibe. Serasa punya motor baru gitu kan. Nah gini ceritanya, kenapa aku jelasin dikit kenapa aku bisa ngerasa kayak punya motor baru gitu. Jadi motor ini kan udah 7 hari nggak aku naikin tuh ya, 7 hari nggak aku pakai lah, benar-benar diam di rumah. Paling cuma aku panasin doang motornya di rumah gitu. Nah alasannya motor ini aku anggap jadi motor baru itu karena kondisi motornya sekarang bersih gitu kan, bersih, udah dicuci kayak baru aja gitu motornya kelihatannya. Terus juga karena udah kebiasaan bawa matic hari-hari belakangan ini, jadi pas naik ini jadi rasanya kayak oh anjing, beda banget sumpah rasanya. Oke guys, jadi karena di sini ya you know lah, membosankan jalannya, aku bakal skip dulu. Dan nanti kalau aku udah dekat sama waterfallnya, aku bakal kasih lihat ke kalian. Aku bakal record lagi ke kalian. Oke guys, jadi sekarang aku udah masuk ke area waterfall ya. Cuman ya masih bilang masih jauh ya. Ya cuman kita di sini recording lagi karena jalurnya lumayan asik di sini. Aku nggak tahu, aku pernah buat, oh iya pernah aku pernah juga buat konten di area ini, kalian bisa cek di sini. Tapi waktu itu titik tujuannya kemana ya, aduh lupa lagi, ke jembatan Tukar Bangkung. Nah itu titik tujuannya waktu itu, waktu aku lewat jalan sini gitu. Yang tinggal di Bali udah lama dari kecil mungkin kalian tahu waterfall ini di mana. Kalau aku udah lewatin jalur ini guys. Ini di daerah Badung ya, kalau nggak salah. Masuknya Petang belum ya? Udah masuk Petang apa belum ya? Nggak tahu lah ya. Daerah sini. Ya elah, lambat banget nih Agia. Lambat sekali cuy. Wah asik anjing. By the way jalannya di sini dari tadi udah nggak ada jalan rusak lagi ya, minim banget jalan rusaknya. Kayaknya udah diaspal sih. Makin asik lagi nih jalan. Gila lah. Dulu ini waktu aku nge-vlog kesini dulu jalannya masih banyak yang hancur. Jadi vibe pengalaman berkendaranya naik motor jadi kurang asik gitu karena jalannya hancur, mesti pelan-pelan juga. Semoga sih nggak nyampe turun hujan ya, nggak sampai turun hujan. Yo what the fuck, ini proyek apa ya? Lihat tanah yang dikeruk segitu banyak cuy. Tuh lihat tuh, tanah yang dikeruk luas banget cuy. Mau dibuat apa ya? I don't know. Mohon maaf kalau kameranya kena percikan air guys ya.
tuh hujan tuh dari luar arah tuh pakai jas hujan anjing. Wah, aku nggak bawa jas hujan sumpah, karena ini tasnya aku pakai tas buat khusus buat kamera doang. Jadi jas hujan nggak ada tempat gitu buat naruh jas hujan. What the fuck. Ya kita berdoa aja semoga nggak hujan sih. Kalau hujan mampus lah ya, basah semua nih kaki. Ya jeleknya dari motor manual ya begitu loh guys, di bagian kaki udah pasti basah banget. Oh shit, lihat tuh, mereka pakai jas hujan cuy. Anjing. Anjing. Masa aku harus pakai jas hujan nih? Nung Waterfall. Nah ini dia, Nung Waterfall namanya guys. Nah ini dia, belok kanan, Nung Waterfall. Kita ke kanan. Wah anjingnya cakep banget ya. Anjing hitamane kali, warna coklat pula. Asik banget. Semoga sepi sih. Aku malesnya di sini. Kalau rame itu, wah kacau. Aku emang nggak suka keramaian ya. Gimana ya? Kurang menikmati rasanya, menikmati alam gitu. Kita kan cari pemandangan ya, bukan orang lalu lalang kita carinya. Nah ini. Oh yeah. Oh untung lah bule-bule doang yang di sini. Oke, jadi parkirnya di sini guys. Tapi kayaknya sebelum kita turun ke bawah, aku mau beli air dulu kali. Haus cuy. Oh ya, aku belum tahu tiketnya sekarang berapa. Aku udah pernah kesini dulu, cuman ya aku nggak hafal gitu berapa harga tiketnya. Mungkin ada kenaikan atau mungkin ada penurunan gitu, penurunan harga. I don't know. Let's go. Kita beli air dulu karena ini tiketnya di sini, tempat tiketnya. Damn, hujan bro. Kedua kok? 5.000. Shit, hujan bro. Oke. Oh, holy fuck, hujan, anjing. Udahlah ya, kita gas aja. Di awal kita lagi nggak di motor gitu. Semoga hujannya cepat reda sih. Tapi kayaknya, I don't know, reda apa nggak hujannya nih? Soalnya lihat tuh. Halo bu, kuda nikah bu? Nggih, 12. Segera nih bu. Nggih. Langsung turun mantan nih ya? Oh, dados waktu nikah. Oh, nggih. Sukses bu. Oh, boleh dibawa sepeda motornya ke bawah. Oke. Apa taruh sini aja kali? Oh shit, bro. Iya, aku lupa. Wah, hujan lagi. Ini motor taruh di sini lagi. Ini loh. Nih, kalau hujan tuh mampus. Komstirnya itu tuh kalau kalian bisa lihat tuh yang aku tunjuk nih, komstirnya itu aduh shit man. Bawa turun aja kali ya, coba kita lihat di sana apakah di sana ada tempat yang bagus buat taruh motor biar motor ini nggak kena hujan di bagian komstirnya gitu. Kalau masalah di bagian lain sih nggak apa-apa kena hujan gitu, masalahnya di komstirnya itu loh. Anjing emang Honda itu kenapa ya nggak mau kasih itu komstir cover gitu loh biar nggak cepat rusak, karena kalau komstir yang rusak itu harus bongkar ini semua gitu, ribet coy, susah lagi cari bengkelnya di Bali terutama ya. Aku soalnya nggak punya kenalan teman bengkel motor trail gitu. Ada-ada aja emang hujan begini. Oke, coba kita turun dulu kali. Tadi bapaknya suruh, mungkin bapaknya nyuruh aku belok ke sini buat bayar dulu, habis itu baru turun ke bawah. I don't know. Kita coba turun dulu kali guys. Entrance. Dekorasi.
Holy fuck, sama aja cuy. Wah, sama aja cuy. Fuck. Hujannya ini loh. Oke lah, gak apa. Repot gitu. Karena kalau, oh ya, aku mau cerita dikit masalah komstir ini. Kenapa aku sebegitu keselnya sama hujan kalau lagi bawa motor ini. Pertama, ya aku kebasahan. Walaupun itu hujan udah reda gitu kan. Tapi kalau jalan masih basah, air nyiprat, air ban depan itu nyipratnya kena kakiku guys. Kena bagian celana, sepatu dan lain-lain. Itu yang bikin aku kesel gitu. Jadi nggak nyaman gitu, basah di bagian kaki doang. Apa gitu pakai nutupin ya? Nah, daun aja kali. Kita minta daun, kita akalin gimana caranya biar bisa nutup ini bagian komstirnya. Ini adalah, nah gini aja kali. Yang penting nggak kena hujan aja, udah nggak kena air hujan. Berlama-lama kemudian. Nah, oke. Nah, kan air tuh nggak bakal masuk tipis ke situ. Cukup lah ya, udah bodo amat lah. Daripada nggak sama sekali. Let's go. Kita turun. Pakai helmnya takut hilang. Alasan kenapa aku beli air di sini, beli air dulu di atas, karena ini aku pernah kesini kan, aku udah cerita ke kalian tadi, dan ini tinggi sekali. Jadi kalau kalian turun ke sini bakal capek banget, bakal menguras tenaga sekali buat cari air terjunnya. Belum lagi kalian nanti setelah selesai dari air terjun, kalian memutuskan buat pulang gitu kan. Ya, kalian balik lagi ke jalan ini. Itu alasannya kenapa aku suruh kalian buat beli air dulu gitu. Biar kalian nggak dehidrasi nanti di tengah perjalanan naik atau turun. Bahaya juga. Apalagi kalian solo traveler, solo explorer seperti aku ini. Nah itu bahaya guys. Cuman jangan khawatir guys. Kalau kalian capek di sini, seingatku ada beberapa pos gitu ya di selama perjalanan naik dan turun ini jalan sini. Itu pos kayak kalau di Bali bilang sih apa ya? Balai ya. Kalau di Bali bilang sih gitu. Kayak tempat duduk aja gitu. Nah itu tuh kalian bisa istirahat tuh. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah karena ini lembab kan ya, suasananya sini lembab, hutan, hujan tropis, yang mana di sini juga bakal sering banget turun hujan dan kabut. Nah di sini sekarang, dulu ini nggak ada sih waktu aku sini. Terakhir aku sini kapan ya? Kalau nggak salah almost 3 years ago. Udah 3 tahun lalu aku nggak sini. Oh nih dia nih tempat duduknya. Ini baru juga nih tempat duduknya. Dulu nggak sebagus ini, simpel aja dulu. Damn, good. Ini dia tempatnya, estetik, asik, anjay. Itu bahasanya Om Bro, permisi bentar, pinjam kata-katanya. Air terjun Nung Nung, masuk Wonderful Indonesia. How cool is this bro? Ya, oh ya tadi aku belum jelasin, karena ini kabut kan, ini juga lembab banget tempatnya, maka ini akan licin banget. Kalian mesti hati-hati gitu. Untungnya di sini ada pegangan buat kalian yang nggak pede sama sepatu atau sandal kalian buat turun. Kalian pegang ini biar kalian nggak jatuh gitu. Bahaya banget. Udah tuh jauh sekali cuy. Oke. Well, sekarang aku mau stop dulu recordingnya ya. Nanti kalau udah deket-deket lagi, aku bakal record lagi guys. Tuh ada pos lagi di sana. Anak tangganya tinggi-tinggi sekali di sini. Jadi kalian mesti hati-hati. Nah kan, benar kan? Airnya itu coklat cuy. Lihat guys, lihat. Crazy.